Halo teman traveling, sudah punya rencana mau traveling kemana? Saat ini banyak sekali traveler yang lebih memilih traveling ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura karena harga tiket pesawat ke sana lebih murah dibandingkan dengan harga tiket pesawat domestik. Anda juga berencana untuk traveling ke sana? Salah satu dokumen penting yang harus Anda miliki adalah paspor, dan bila Anda belum memiliki paspor, sebaiknya segera bikin paspor karena saat ini bikin paspor itu sangat gampang. Saya telah berbagi cara mengajukan permohonan pembuatan paspor di video-video sebelumnya. Dan kali ini saya akan bahas tentang fakta-fakta penting tentang paspor yang perlu kita ketahui. Saksikan selengkapnya di channel ini. Hal penting yang harus kita pahami, paspor ini merupakan dokumen milik negara yang dipinjamkan kepada kita dalam jangka waktu tertentu. Dulu kita bisa memakai paspor selama 5 tahun, tapi sejak tahun kemarin, tepatnya Oktober 2022, paspor ini masa berlakunya menjadi 10 tahun khusus untuk yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Nah, karena paspor ini merupakan dokumen milik negara yang hanya dipinjamkan kepada kita, maka paspor ini tidak boleh rusak, tidak boleh hilang. Karena begitu masa berlaku paspor kita habis dan kita mau mengajukan permohonan pembuatan paspor yang baru, maka paspor yang sudah habis masa berlakunya ini harus kita kembalikan kepada negara, dalam hal ini kantor imigrasi tempat kita mengajukan permohonan pembuatan paspor. Rusak dalam pengertian di sini tidak boleh ada yang koyak, tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh basah terendam air, dan jenis-jenis kerusakan lain. Nah, bagaimana kalau paspor kita hilang atau rusak? Kita akan kena denda yang saat ini jumlahnya 1 juta rupiah. Dan khusus untuk paspor yang hilang, kita harus membuat laporan ke kantor polisi, dan surat laporan kehilangan tersebut harus kita sertakan sebagai salah satu dokumen saat mengajukan permohonan pembuatan paspor yang baru. Nah, kalau paspor kita hanya rusak, kita cukup datang ke kantor imigrasi dengan membawa bukti paspor yang rusak tersebut. Bagaimana kalau kita pernah membuat paspor, kemudian paspor kita hilang atau rusak, dan agar kita tidak terkena denda, kita mengaku saja kepada kantor imigrasi bahwa kita belum pernah memiliki paspor. Nah, teman traveling, saat ini kantor imigrasi sudah mempunyai database yang lengkap. Jadi siapapun yang pernah mengajukan permohonan pembuatan paspor, siapapun yang pernah dipinjamkan paspor oleh negara, datanya tercatat semua. Jadi dengan hanya memindai sidik jari akan ketahuan siapa yang sudah pernah memiliki paspor dan siapa yang belum pernah memiliki paspor. Jadi walaupun kita mengaku belum memiliki paspor, tapi di data mereka kita pernah memiliki paspor, maka kita tidak akan diberikan paspor yang baru. Jadi hanya dua pilihan, kita tidak bisa membuat paspor yang baru atau kita bayar denda yang saat ini jumlahnya 1 juta rupiah. Jadi teman traveling, jika teman-teman traveling memiliki paspor, tempatkan atau simpan paspornya di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari tempat yang lembab, agar paspor kita tidak rusak dan kita tidak harus membayar denda 1 juta rupiah. Nah, ada lagi kemudahan lain seandainya paspor kita rusak karena bencana alam seperti terjadi musibah banjir atau terjadi kebakaran sehingga paspor kita terbakar dan tidak bisa ditemukan. Nah, kita bisa tidak membayar denda 1 juta rupiah, tapi kita harus membuat surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa memang terjadi musibah di tempat kita yang menyebabkan paspor kita rusak atau hilang. Nah, kemudian kita harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi agar denda 1 juta rupiah itu dijadikan 0 rupiah. Cukup mudah. Teman traveling, fakta lain yang harus kita ketahui tentang paspor adalah meski paspor sekarang ini berlakunya 10 tahun, tapi sebenarnya paspor itu hanya bisa kita gunakan 9 tahun 6 bulan. Karena jika paspor kita kurang masa berlakunya dari 6 bulan, itu tidak bisa lagi kita gunakan untuk bepergian ke luar negeri. Contohnya masa berlaku paspor kita habis tanggal 1 Januari tahun 2024. Maka terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2023 paspor kita tidak bisa digunakan lagi. Nah, untungnya meskipun masa expire paspor kita masih ada beberapa bulan lagi, kita dibolehkan untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor yang baru karena dengan alasan paspor yang masih tinggal masa expire ini tidak bisa lagi digunakan untuk bepergian ke luar negeri.
Nah teman traveling, demikianlah fakta-fakta penting mengenai paspor yang perlu kita ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dengan konten tua-tua traveling, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.